Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat luar biasa, sukses selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Ahmad Amin dari Cianjur Selatan, Jawa Barat. Kali ini Bapak Ibu semuanya saya akan sharing lagi gitu ya tentang bagaimana caranya supaya kita sukses dalam sebuah bisnis ya Bapak Ibu semuanya. Karena ini banyak banget yang bertanya kepada saya untuk cepat sukses dalam sebuah bisnis. Mungkin diantaranya Bapak Ibu semuanya pada saat ini ada yang sudah bergabung dalam sebuah bisnis, tetapi sudah lama kita bergabung, tetapi kesuksesan belum sampai juga kita dapatkan gitu ya. Nah untuk itu Bapak Ibu semuanya, kali ini saya akan sharing gitu ya bagaimana caranya supaya kita bisa seperti orang-orang yang sudah miliarder, triliuner dalam sebuah bisnis ya Bapak Ibu semuanya gitu. Karena kita semuanya berhak untuk sukses juga ya Bapak Ibu semuanya, kalau misalkan kita mau untuk berproses. Untuk sukses dalam sebuah bisnis ya Bapak Ibu semuanya, yang pertama kita harus ingat gitu ya, satu hal ini yang paling penting ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan sukses dalam sebuah bisnis gitu ya kalau misalkan bisnis tersebut ada pemasukan kepada kita dalam uang ya Bapak Ibu semuanya. Karena bisnis itu pada intinya untuk menghasilkan uang ya Bapak Ibu semuanya. Kalau misalkan bisnis tersebut ada pemasukan, selalu ada pemasukan kepada kita gitu ya, entah kecil atau besar gitu ya, bisnis tersebut itu akan mudah kita jalankan gitu ya. Nah kalau misalkan bisnis yang kita jalankan selalu ada pemasukan kepada kita gitu ya, nah nanti akan timbul kegampangan gitu ya. Nanti akan timbul kita menjadi konsisten, akan menjadi tangguh. Karena apa? Karena tangguh, konsisten, gampang gitu ya, dilahirkan dari bisnis yang selalu ada pemasukan kepada kita gitu ya. Gitu. Karena bisnis ini tidak ada paksaan ya Bapak Ibu semuanya. Karena bisnis ini harus kita kendalikan gitu ya, bukan bisnis mengendalikan kepada kita gitu. Kalau misalkan ada manajer, ada leader, ada founder Bapak Ibu semuanya yang mengharuskan harus gini, harus gitu, harus konsisten, harus gimana-gimana gitu ya. Saya rasa gitu ya itu belum tepat ya, belum tepat gitu ya. Karena apa? Karena bisnis itu harus sesuai dengan hati nurani kita gitu ya. Harus lahirnya dari hati kita. Jangan sampai kita bergabung dalam sebuah bisnis itu karena terintimidasi atau karena kesenangan saja yang ditawarkan oleh seorang yang menawarkan gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang mengintimidasi sampai melupakan proses untuk sukses di bisnis tersebut gitu ya. Gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya, untuk sukses dalam sebuah bisnis itu yang pertama gitu ya, kunci untuk sukses dalam sebuah bisnis itu ya Bapak Ibu semuanya, supaya kita konsisten, supaya kita tangguh, supaya kita terus menjalankan gitu ya. Satu kuncinya yaitu bisnis tersebut harus ada penghasilan kepada kita gitu. Kalau ada penghasilan kepada kita, ya kita juga akan ikhlas, akan tulus, akan konsisten, akan tangguh menjalankan bisnis tersebut gitu ya. Gitu. Kalau misalkan bisnis tersebut ketika kita sudah memutuskan join gitu ya, setelah beberapa waktu itu tidak ada penghasilan, terus bisnisnya kurang enak kita jalankannya gitu ya, berat dijalankannya, mahal dan lain sebagainya gitu ya. Nah saatnya kita harus berpikiran cerdas ya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita stagnan dalam sebuah bisnis, karena bisnis ini bukan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu dituntut harus memiliki satu Tuhan. Kalau dua namanya itu musyrik, menyekutukan Tuhan ya Bapak Ibu semuanya. Kalau bisnis ini bebas ya Bapak Ibu semuanya gitu ya. Jadi kita bebas ya, istilahnya gini, mau kita pagi-pagi dagang gorengan, mau siang-siang dagang martabak, sore-sore dagang baju gitu ya. Ya itu tergantung kita gitu ya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh sebuah bisnis. Jadi bisnis itu harus dikendalikan oleh kita. Semakin banyak pemasukan kepada kita, semakin bagus gitu ya. Kalau misalkan memang kita mampu gitu ya untuk menjalankan lebih dari satu bisnis gitu. Kalau misalkan kita belum mampu untuk menjalankan beberapa bisnis, ya kita harus fokus dalam satu bisnis ya Bapak Ibu semuanya. Memang banyak motivator yang mengatakan harus fokus dulu dalam satu bisnis ya kalau misalkan kita pengen cepat menghasilkan gitu ya. Kalau misalkan kita pengen cepat sukses gitu ya, gitu. Apalagi di awal-awal ya Bapak Ibu semuanya gitu. Tapi kalau yang mampu menjalankan lebih dari satu bisnis ya terserah, silahkan aja gitu ya. Banyak banget di Indonesia ini orang-orang miliarder yang punya atau memiliki beberapa perusahaan gitu ya, beberapa bisnis. Itu luar biasa banget ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah kalau misalkan sebuah bisnis tersebut sudah tidak enak dirasakan, sudah sulit dijalankan, tidak ada pemasukan sama sekali kepada kita, yang ada juga kita berkorban, saran saya jangan terlalu dipaksakan ya Bapak Ibu semuanya. Karena apa? Karena bisa jadi Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan jalan untuk sukses di bisnis yang lain ya Bapak Ibu semuanya gitu.
Karena untuk sukses dalam sebuah bisnis gitu ya, setiap orang itu beda-beda ya Bapak Ibu semuanya. Jangan sampai kita menyamaratakan sama orang yang sudah miliarder gitu ya, yang sudah dulu joinnya di bisnis tersebut gitu ya. Jangan sampai kita menyamaratakan gitu, karena beda banget gitu ya antara kita dan orang lain, antara yang dulu dan yang sekarang gitu ya Bapak Ibu semuanya. Beda lagi ceritanya ya Bapak Ibu semuanya gitu. Kalau misalkan kita sudah berat dalam sebuah bisnis, boleh kita mencari peluang lagi gitu ya yang lain. Mungkin di peluang lain kita akan mendapatkan penghasilan, keuntungan yang lebih besar ya Bapak Ibu semuanya gitu. Nah, ada orang yang mengibaratkan gitu ya bisnis ini gitu ya, biasanya leader-leader yang lumayan egois gitu ya. Kalau misalkan ada mitra-mitranya, karyawannya yang berpindah haluan kepada bisnis yang lain. Kalau misalkan kita berpindah-pindah kepada bisnis yang lain, sama saja kita seperti menggali sumur, airnya belum ketemu, kita sudah mendengar di penggalian yang lain yang berteriak mendapatkan air gitu ya, kita berpindah lagi, itu kita tidak akan sukses-sukses gitu ya. Nah bisnis ini juga bisa diibaratkan seperti sumur juga, tetapi bukan gitu konsepnya gitu ya, bukan gitu caranya gitu. Seperti kita menggali sumur gitu ya. Orang yang sudah duluan gitu yang melihat misalkan suasana, oh ini mah jalur airnya di sini nih. Orang yang menggali sumur tepat dengan jalur airnya pasti tidak akan lama-lama akan keluar air gitu ya. Karena di sana adalah jalur airnya gitu ya. Gitu. Kalau misalkan kita orang baru gitu ya, sembarangan kita menggali sumur gitu ya karena ikut-ikutan sama orang lain gitu ya. Bisa jadi kita menggali sumurnya bukan di jalur air gitu ya Bapak Ibu semuanya gitu. Bisa jadi kita join dalam sebuah bisnis juga gitu ya. Bisa jadi ini bukan jalan kita gitu ya. Bisa jadi ini bukan bisnis yang cocok dengan kita gitu ya. Makanya menggali sumur juga kalau misalkan di sini bukan jalur air, meskipun sampai 7 lapis bumi gitu ya, itu tidak akan ketemu airnya gitu. Sama juga kita dalam sebuah bisnis, kalau bisnis tersebut tidak tepat, tidak cocok untuk kita gitu ya, mau seberapa lama juga kita tidak akan sukses dalam sebuah bisnis tersebut ya Bapak Ibu semuanya gitu. Makanya setiap orang itu punya jalur masing-masing, punya bisnis masing-masing, tidak bisa dipaksa-paksakan gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda dituntut oleh bos Anda, oleh leader Anda, oleh founder Anda, harus konsisten, harus terus menjalankan di bisnis tersebut, padahal bisnis tersebut berat untuk Anda, susah dijalankannya, karena banyak hal kendalanya gitu ya. Nah, saran saya jangan terlalu dipaksakan gitu ya, karena bisnis ini bebas gitu ya. Bisa jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan yang lain ya Bapak Ibu semuanya. Bisa jadi bisnis tersebut bukan jalur kita gitu ya. Gitu, beda banget sama orang yang terlebih dahulu join di perusahaan tersebut gitu ya. Masa lalu dan masa sekarang beda lagi ya Bapak Ibu semuanya. Itu ya yang perlu dicatat ya Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin sharing kali ini dicukupkan dulu sekian ya Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.